Mari kita mendengarkan tidak hanya dari sisi bisnis ataupun perusahaan atau pemerintahan, tetapi kita juga memiliki atensi terhadap peran pendidikan. Karena peran pendidikan ini sangat penting, sehingga membutuhkan perhatian dan solusi terbaik bagi para mahasiswa dan civitas akademik lainnya. Oleh sebab itu, pada hari ini, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Karomani, MSI, selaku Rektor Universitas Lampung, untuk dapat menyampaikan materi mengenai kesiapan Universitas Lampung dan civitas akademik dalam pembelajaran di era new normal. Sekilas biografi mengenai beliau, lahir di Pandeglang 30 Desember 1961. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Research Daerah Lampung. Beliau juga menyelesaikan kuliah S1 sampai S3-nya di IKIP dan Unpad Bandung. Langsung saja kami persilakan kepada Prof. Karomani untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara-pembicara di awal saya kira sudah begitu lengkap. Mungkin saya tidak terlalu lama, nanti kita berharap diskusinya justru yang lama. Pendidikan di era new normal ini memang detail dan mendasar karena dilatari oleh beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat perkembangan bagaimana misalnya dampak ekonomi COVID itu, dampak COVID terhadap ekonomi, itu luar biasa itu. Sampai ekonomi dunia itu minus 2,2%. Dan begitu banyak, per 17 Juni ini dilaporkan ada 8,2 juta manusia terinfeksi. Dan yang paling banyak itu di negara maju seperti Amerika misalnya itu di atas 2 juta, 2.206 lebih yang terinfeksi, dan kita tahu kematian tertinggi juga di Amerika. Dan kita masuk peringkat yang ke-31. Jadi bisa disimpulkan betapa dampak pandemik ini luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan. Supaya kita pelan-pelan bisa yang betul-betul membuat kita semua stagnan di dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa kebijakan Kemendikbud misalnya, bahwa misalnya di 9 Maret itu 2020 ada surat edaran dari Kemendikbud, kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Kemudian juga edaran berikutnya, pembelajaran masa pandemik ini kita lakukan berbasis daring. Kemudian juga kita juga diminta untuk relaksasi jadwal akademik, dan kita juga diminta untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang memang perlu dibantu. Unila tentu saja mengikuti apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Kemendikbud, juga kita mengeluarkan beberapa kebijakan dalam kaitan dengan kondisi COVID-19 ini. Saya pertama kali mengeluarkan instruksi rektor tanggal 7 Maret 2020 tentang prosedur kewaspadaan penyebaran COVID-19. Dan itu ditindaklanjuti dengan berbagai surat edaran. Dan yang terakhir, kami berencana untuk melaksanakan wisuda daring. Meskipun ini tentu saja mengalami pro dan kontra, tetapi kita yakin karena sudah 2 angkatan, hampir 2.000 orang, belum bisa kita lakukan wisuda. Kami yakin ini mendapat dukungan luas, karena bukan hanya Unila, di beberapa perguruan tinggi juga melaksanakan wisuda daring itu, seperti yang terakhir saya lihat di Universitas Negeri Solo.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin mengingatkan pada kita semua, tadi sudah diulas dari berbagai aspek ya, yang teknis tentu saja. Karena yang diminta adalah berkait dengan pendidikan, maka kita coba sama-sama lihat tujuan pendidikan tinggi. Kalau kita melihat tujuan pendidikan tinggi, luar biasa mulianya tujuan pendidikan kita. Di situ ada beberapa hal atau aspek yang ingin kita capai, misalnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Luar biasa tujuan pendidikan tinggi itu betapa mulia, tetapi perlu kita sadari di tengah-tengah perkembangan IT, di tengah-tengah perkembangan era 4.0, ada satu hal yang menjadi krusial bagi kita semua, yaitu terkait dengan karakter. Nah, jadi pendidikan tinggi diamanahi tidak sekedar membentuk manusia yang cerdas, yang terampil, memiliki hard skill atau soft skill yang baik, tetapi yang paling penting adalah memiliki karakter atau akhlak mulia. Kita sadar di tengah perkembangan teknologi yang sekarang ini, tentu sangat banyak sisi positif, tetapi di lain sisi juga memiliki sisi yang negatif tentu saja. Betapa misalnya orang berbuat kejahatan begitu mudah, misalnya dengan kemajuan teknologi IT misalnya, dia bisa membobol dalam hitungan menit miliaran uang di bank misalnya, karena dia bisa menghacker dan seterusnya, menghack sistem perbankannya. Kemudian betapa kita saksikan hari ini di tengah-tengah IT yang canggih, tetapi juga banyak tersebar hoax misalnya di mana-mana. Malah ada sebuah buku yang seringkali saya kutip, saat ini kita sudah berada pada tahap atau situasi para pakar itu menjadi lenyap. Matinya para pakar, matinya para ahli. Kenapa matinya para ahli? Di berbagai Instagram, di WA, di berbagai Facebook, dan seterusnya, orang berkomentar yang sebetulnya di situ bukan ahli. Tetapi seolah-olah dia menjadi ahli dan diikuti oleh orang-orang awam yang lain. Karena begitu masif informasi seperti limbah, seperti bah yang tidak bisa difilter oleh orang-orang tertentu, hingga orang terjebak pada satu keadaan yang tidak bisa membedakan mana ahli dan mana tidak ahli. Itulah makanya ada buku yang matinya para pakar itu. Jadi ada beberapa persoalan di tengah perkembangan IT yang saya katakan canggih tadi, yang memang harus kita sama-sama benahi terkait dengan akhlak itu misalnya. Bayangkan kita lihat di Amerika misalnya, betapa rasisme saat ini muncul. Dengan kematian yang kemarin itu menimbulkan demo yang sangat luar biasa, bergelombang, bukan hanya di wilayah Amerika, tetapi nyebrang ke negara-negara lain. Padahal negara semaju itu kita pikir bahwa tidak ada lagi rasis dan seterusnya. Tapi di zaman sekarang, di zaman keterbukaan yang begitu luas, rasisme muncul, hoax muncul, kejahatan yang berbasis IT merebak, dan seterusnya. Jadi singkatnya, saya ingin mengatakan dari sisi pendidikan, mari kita karakter bangsa ini kita bangun bersama-sama. Dan kita yakin bahwa kita itu kalau tidak membangun karakter, kita akan kalah sebagai bangsa. Kita akan kalah di tengah pertarungan. Malah kalau Yuval Harari itu mengatakan bahwa sekarang ini ada yang namanya kita terjajah. Terjajah. Jadi orang semua, data kolonialisme, datanya itu sudah penjajahan data sekarang. Sudah berada pada tahap penjajahan data.
Jadi orang sudah diketahui, sudah begitu telanjang, tidak bisa kita bersembunyi lagi. Latar belakang kita sudah diketahui, dan orang juga gampang mengendalikan kita dari dunia lain, misalnya dunia yang sangat jauh jaraknya dengan kita. Nah, ini sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak kembali kepada yang saya katakan tadi, pendidikan karakter. Jadi universitas bukan hanya mencerdaskan orang, tapi ingin membentuk manusia yang berkarakter baik. Karena itu ada di Kemendikbud itu ada yang dinamakan dengan literasi baru. Literasi baru itu terkait dengan big data, kemudian teknologi, dan dengan human, dengan manusia atau soft skill manusia. Nampaknya sekarang kita itu bukan memperhatikan big data, tetapi big data itu yang mengawasi kita. Hampir tiap hari ponsel kita dikirimi berbagai iklan, karena orang sudah tahu siapa kita. Kalau saya seorang laki-laki dewasa, tentu yang kompatibel dengan laki-laki dewasa itu barang-barang apa dan seterusnya itu muncul di layar Android kita. Karena kita sudah diketahui. Jadi sebetulnya kita sedang diawasi sebetulnya. Kita sudah telanjang. Data-data kita sudah disimpan pihak lain. Bahkan pihak lain itu lebih mengetahui dari diri kita sendiri. Nah, ini sangat-sangat berbahaya kalau di tengah-tengah seperti itu karakter kita lemah. Karena itu kembali lagi karakter menjadi penting di dalam dunia kita, dunia pendidikan. Tentu kita memiliki kaitannya dengan strategi pembelajaran, memiliki beberapa pembelajaran yang cukup fleksibel ya. Misalnya kita tetap setiap saat bahwa kurikulum kita juga harus relevan dengan perkembangan yang ada, perkembangan zaman yang ada. Tidak boleh kurikulum itu tertinggal. Karena itu sekarang Pak Menteri memutuskan dengan kurikulum kampus merdeka atau merdeka belajar, di mana mahasiswa itu semester 1 dan sampai semester 5 dia bisa belajar di prodinya, tetapi ketika memasuki semester 6 hingga semester 8 dia bisa mengambil di prodi lain. Itu tidak lain adalah dalam rangka supaya lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar tentu saja. Tidak kemudian universitas menciptakan pengangguran. Jadi mahasiswa Unila boleh saja nanti mengambil di universitas lain. Di Brawijaya, misalnya di Jawa atau di kawasan Sumatera, mengambil di luar prodinya, di luar fakultasnya, bahkan di luar perguruan tingginya. Terkait dengan pendidikan jarak jauh sebagai bagian dari new normal, tentu kita sudah melakukan hal itu, mengantisipasi PJJ sebagai new normal itu satu hal yang niscaya di tengah-tengah COVID-19 ini. Dalam penyelenggaraannya, berbagai aktivitas termasuk aktivitas pendidikan memerlukan ruang dan fasilitas pendukung yang cukup besar bagi perguruan tinggi, termasuk Universitas Lampung. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh merupakan solusi dalam memecahkan permasalahan keterbatasan ruang dan fasilitas kita. Kita sudah terbiasa Unila, sudah lama melakukan misalnya proses pembelajaran yang sangat fleksibel dengan e-learning. Bahkan kemarin kami melakukan webinar dengan Pak Menteri, Menteri senior kita, Prof. Muhammad Nasir, bahwa pembelajaran melalui e-learning ini sangat penting. Karena apa? Pembelajaran bersifat mandiri
kemudian memberikan fleksibilitas, dan tentu saja sepanjang dosennya bisa menyajikan konten-konten materinya dengan baik, maka pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Pembelajaran e-learning tentu pembelajaran yang berbasis teknologi. Kita lihat misalnya dari awal, dari mulai yang sangat rendah, yaitu yang sifatnya programming dan drill, dan apa yang bersifat praktis dengan pembelajaran behaviorism, kemudian sampai pada sekarang itu pada yang sudah sangat canggih, social learning, itu yang sifatnya massive, open, online, dan closed, itu saat ini sedang kita galakkan. Jadi bersifat masif, bersifat terbuka, bersifat online, itu termasuk pembelajaran tadi, e-learning tadi. Itu sedang kita galakkan di kampus kita. Kalau kita lihat misalnya evolusi pembelajaran jarak jauh, itu kita sudah pada saat sekarang berada pada generasi kelima. Ya, sudah pada generasi kelima. Blended dan online learning itu sudah pada generasi kelima. Dan kita sudah masuk pada posisi itu, Unila. Yang paling penting harus saya kemukakan misalnya prinsip-prinsip pendidikannya barangkali. Prinsip pendidikan terbuka itu harus seperti apa? Dan ini sangat cocok untuk kita, untuk Indonesia yang demikian luas. Kita tahu semua, kita begitu banyak pulau kita, daerah kita begitu luas. Meskipun kita terbatas dengan infrastruktur. Kita ada kendala, Bapak Ibu, di dalam infrastruktur. Makanya saya tidak aneh kalau mendengar bahwa ketika melakukan pembelajaran online ini ada anak-anak siswa kita, saya tidak tahu apakah guyonan atau betulan, yang sampai manjat pohon kemudian jatuh kan, gara-gara mencari sinyalnya tidak ada. Nah ini infrastruktur kita menjadi sangat penting ya di dalam pembelajaran jarak jauh itu. Yang pertama prinsipnya, pendidikan bersifat terbuka. Setiap individu memiliki kesempatan belajar tanpa hambatan apapun. Implementasi praktisnya, siapapun bisa mendaftar menjadi mahasiswa kapanpun. Bebas mengambil mata kuliah, bebas menyelesaikan pendidikannya tanpa batas waktu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, pendidikan jarak jauh, misalnya adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik, lintas ruang dan waktu, sehingga lebih menekankan pada belajar secara mandiri. Jadi belajar secara mandiri menjadi penting dalam pendidikan jarak jauh. Dan sangat bagus untuk anak-anak kita, untuk mahasiswa, untuk mendidik kemandirian. Kemudian interaksi pembelajaran berbasis TIK menggunakan berbagai sumber belajar, TIK dan media lain. Kemudian diorganisasikan secara sistematis dalam satu organisasi sesuai aturan yang berlaku. Dan dimungkinkan adanya tatap muka meskipun secara terbatas. Implikasi praktisnya memiliki jangkauan yang luas lintas ruang dan waktu. Menyediakan keluasan belajar bagi peserta didik lintas ruang dan waktu, bersifat massal dan terorganisasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ibu dan Bapak menjadi penting buat kita. Kenapa? Karena pendidikan jarak jauh atau pembelajaran berbasis online ini membuka akses pendidikan. Salah satu visi Unila itu antara lain, atau visi universitas antara lain,
visi kementerian antara lain membuka akses pendidikan terhadap masyarakat seluas-luasnya. Melalui pendidikan jarak jauh yang berbasis online, itu visi itu, misi itu maksud saya akan terpenuhi. Apalagi kita, kalau kita baca misalnya APK kita, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita itu sangat rendah. Dilaporkan masih 35% dibandingkan misalnya dengan Korea Selatan sudah mencapai 92%. Bayangkan, bisa kita bayangkan seperti apa perbedaan kita dengan Korea Selatan. Kita baru mencapai APK 35%, Korea Selatan 92%, dan Singapura 82%. Karena itu kita bisa melihat di Singapura dan di Korea Selatan penanganan COVID ini justru lebih baik ketimbang kita. Jangan-jangan memang ini ada pengaruhnya dengan tingkat pendidikan masyarakat, tingkat disiplin, dan lain-lain. Karena kalau dilihat dari sisi APK, kita sangat beda jauh dengan Korea Selatan dan Singapura. Karena itu beda jauh juga dalam penanganan COVID. Mereka lebih bisa cepat menangani ketimbang kita. Kemudian yang berikutnya, prinsip ketiga yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Tatap muka bisa saja blended learning kita lakukan, samping online bisa dengan cara tatap muka atau bisa pure, betul-betul online. Ini ada proporsi persentasenya. Kalau misalnya e-learning itu bisa 80%. Kemudian yang 79 itu bisa blended learning ya. Model e-learning itu bisa dilihat di tabel. Saya kira ini terlalu teknis, saya tidak akan menjelaskannya. Yang saya ingin kemukakan perkembangan e-learning di Unila. Unila itu sudah lama, dari 2005 sudah melakukan pembelajaran e-learning sampai saat ini. Dan saya kira terus mengalami perkembangan yang bagus. Sekarang sudah kita SSO, jadi sudah tidak seperti generasi pertama lagi di tahun 2005, sudah terintegrasi kita menjadi lebih baik. Dan berikutnya saya ingin kemukakan isu-isu pada PJJ, pembelajaran jarak jauh itu. Ibu dan Bapak, ada beberapa isu yang harus kita cermati. Yang pertama terkait dengan penyesuaian regulasi ya. Kami sekarang sedang menata untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan cara 50% mata kuliah di tiap prodi itu bisa di-online-kan. 50%. Dan itu tanpa harus izin pada kementerian. Tetapi kalau kita ingin melakukan murni seperti universitas terbuka misalnya, itu harus ada izin dari universitas, dari kementerian, dari Kemendikbud. Karena itu kami tidak melakukan pendidikan jarak jauh murni seperti UT, tetapi kami memilih 50% mata kuliah di tiap prodi mulai saat ini sedang kita susun bisa di-online-kan, bisa dengan cara jarak jauh tadi. Jadi dari Waikanan misalnya mau kuliah di Unila tidak perlu tiap hari atau tiap minggu harus berangkat ke kampus Unila, tetapi cukup di tempat tugas bisa kuliah melalui online, tetapi hanya 50% mata kuliah yang bisa kita lakukan seperti itu. Yang kedua, prinsip yang harus dilalui atau isu-isu yang harus kita tangani bersama itu penerapan TIK. Butuh infrastruktur yang memadai. Jangan sampai seperti yang saya kemukakan tadi. Ada anak-anak siswa kita yang jatuh dari pohon gara-gara infrastruktur di daerah itu tidak sempurna. Nah, tentu ini memerlukan kepedulian semua pihak. Jadi bukan hanya universitas, bukan hanya sekolah, tetapi pemerintah daerah juga
harus memperkuat IT-nya. Tidak bisa hanya diserahkan pada sekolah, pada universitas, tetapi kita harus semua berkontribusi. Kemudian yang berikutnya butuh penyesuaian. Saya kira tidak sedikit juga, baik guru, bahkan mungkin bisa saja dosen yang belum siap menyesuaikan untuk situasi seperti ini. Karena terkait dengan berbagai hal. Misalnya, tidak biasa gaptek dengan teknologi IT. Bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian terakhir, harus ada penguatan peran dari dosen yang lebih inovatif. Dosen harus inovatif dalam mengemas materi ajarnya. Karena kalau tidak, maka siswa atau mahasiswa akan tidak respect, tidak menarik dengan sajian-sajian itu. Nah, kemudian ini kebijakan Unila menyongsong new normal. Saya kira kita sudah melakukan beberapa kegiatan, melakukan berbagai aktivitas dan mengeluarkan kebijakan dari mulai kita membuat surat keputusan untuk kepentingan itu sampai yang saya katakan tadi, kita besok tanggal 24 Juni itu akan melakukan wisuda online. Dan saya kira itu baru pertama kami lakukan. Sepanjang 54 tahun lebih, baru kita lakukan kali ini dengan wisuda online. Baik Bapak dan Ibu, ini saya kira sekilas saya tampilkan statistik pengguna ikhlas dan infrastruktur pendukung di Universitas Lampung. Kalau kita lihat dari sisi statistik itu cukup meningkat. Dan bisa dilihat di sini yang paling banyak itu kelihatannya itu dari Jakarta ya. Jakarta itu sampai 25%. Saya menduga kenapa banyak dari Jakarta, karena infrastruktur IT-nya itu sudah bagus. Tetapi kalau misalnya makin ke daerah itu makin mengecil. Dan Jakarta kelihatannya paling besar ini di sini dari sisi statistik untuk mengakses ke Universitas Lampung. Kemudian ini infrastruktur pendukung juga bisa kita lihat. Unila telah mengimplementasikan cloud computing pada pusat data Unila. Pusat data Unila tersertifikasi sesuai standar industri dan diproyeksikan sebagai pusat data Provinsi Lampung. Jadi Universitas Lampung memiliki IT yang cukup baik. Malah mudah-mudahan ini tidak kalah dengan yang di Jawa. Untuk di Sumatera barangkali mudah-mudahan nanti bisa diskusikan. IT, TIK, Universitas Lampung menjadi terdepan. Saya kira itu sebagai pengantar. Mari kita berdiskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.